Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 11 produksi film mata pelajaran fotografi. Kompetensi dasarnya fotografi dasar. Eh, di sini kita akan membahas kompetensi dasar seperti yang bisa kalian lihat. Kompetensi dasar yang kita bahas antara lain 3.3 yaitu eh, memahami bagian kamera, kemudian kita eh, setting kamera, kemudian tap of shot, menganalisis, memahami fotografi dasar, dan kemudian kita akan melaksanakan SOP keselamatan kerja di penggunaan kamera. Nah, yang paling terpenting juga di sini seperti yang kelas 10 disampaikan dulu, diulang lagi di kelas 11 ini, yaitu tap of shot, kamera angle, dan kamera movement. Karena ini merupakan dalam bagian dasar atau hal dasar dalam pengambilan gambar. Kamu harus mengetahui apa itu shot size, bagaimana itu shot size, macam-macam shot size, kemudian kamera angle. eh, ada 3 pengambilan gambar dengan kamera angle kamera sudut pengambilan gambar. Nah, semuanya ada motivasinya. Karena apa? Pengambilan gambar itu harus menggunakan motivasi pengambilan gambar. Jadi pengambilan gambar tidak hanya sekedar mengambil gambar, tapi ada motivasinya. Masih ingat di kelas 10 pengambilan gambar dengan high camera angle, kamera di sudut atas, adalah untuk menciptakan kesan apa? Kesan rendah hina. Sedangkan untuk kamera di low angle kita menciptakan kesan apa? Eh, Kesan raja, kuat. Nah, efek-efek itu yang dihasilkan dari kamera angle. Sedangkan kalau misalkan normal, maka kesannya apa adanya. Begitu juga dengan shot. Bagaimana, kapan kita menggunakan shot size tersebut? Terus apa yang diakibatkan dengan pengambilan gambar dengan close up dibanding dengan long shot, itu yang harus kamu ketahui dulu. Nah, sekarang kita akan mengulangi lagi di kelas 11 semester pertama ini. Langsung saja kita sebelum mulai ke shot size, angle, dan sebagainya, kita harus memahami dulu lanjutan yang kemarin yaitu tentang fotografi dasar ya. Seperti ini di presentasi saya fotografi dasar. Di fotografi dasar ini, sebentar saya lihatkan dulu. Nah, pertama yang kita pelajari, kita akan mengetahui lanjutan kemarin yaitu apa itu fotografi. Fotografi seperti yang dijelaskan di kemarin adalah eh, seni atau proses pengambilan gambar cahaya yang dipantulkan ke dalam lensa. Jadi gambar yang dari luar kemudian dipantulkan ke lensa dan diproses ke bidang film sehingga muncul apa reaksi kimia. Reaksi kimia dari apa? Dari roll film yang ada di dalam kamera karena dulu medianya adalah film. Ada reaksi kimia yang kemudian menghasilkan film ketika cahaya itu masuk ke dalam bidang film tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagian-bagian kamera. Bagian kamera ini yang pasti yang terpenting adalah kita pengambilan gambar di menggunakan viewfinder. Kelihatan ini viewfinder. Viewfinder jelas. Kalau tidak, sekarang biasanya kalian menggunakan LCD preview ini. LCD preview. Nanti kamera seperti ini nomor 4 tuh dituliskan SLR atau single lens refract ditambahi D ya. Mungkin kalian mengenal istilah DSLR berarti adalah digital single lens refract. Dan nanti ada juga instamatic kamera, polaroid kamera, dan kamera langsung jadi gambarnya itu langsung filmnya langsung jadi, langsung bisa dihasilkan pada saat itu juga. Dan kemudian yang ketiga, nah ini juga bagian-bagian kamera yang harus kamu ketahui. Lensa, kalian juga pasti semua tahu lensa. Lensa ini apa? Diafragma. Diafragma itu apa? Kalau kamu lihat di lensa bagian dalam ada seperti jendela yang buka dan tutup bisa mengecil membesar itu adalah diafragma. Berbeda lagi dengan rana. Rana nanti seperti bahasa Jawanya seperti kerapia yang buka tutup cekret cekret. Dia fungsinya adalah untuk shutter speed. Dan satu lagi ada fokus pengatur jarak. Kalian gunakan fokus. Nah, ini lensa fix ya. Jadi lensa fix ini ya. Kita bisa fokus. Nah, ini, fokus ring. Kemudian skala tajam, ruang ketajaman gambar apa disebut juga dengan apa? Dipofil ruang ketajaman gambar. Ruang ketajaman gambar dihasilkan oleh focal length. Apa itu focal length? Jarak antara
titik lensa ke sensor, image sensornya. Karena focal length semakin besar, semakin jaraknya semakin panjang, maka dia akan menghasilkan ruang ketajaman yang lebih blur, bokehnya lebih mudah kita buat. Yang terakhir ada film. Nah, film kalau dulu menggunakan roll film kan, mungkin saya dulu punya ini kaset film untuk kamera mini DV, tapi untuk kamera fotografi saya tidak ada. Nah, itu berbentuk roll film karena seperti yang disampaikan tadi di depan, cahaya ditembakkan ke dalam film itu kemudian menghasilkan gambar. Kalau sekarang kan kita tinggal potret, kemudian hasil bisa dilihat, kemudian tinggal kita cetak. Cetaknya menggunakan tinta ya. Kalau dulu kan kita menggunakan media dari film tersebut, langsung langsung dari itu film itu kita cetak baru. Nah, itu analog ya. Kemudian ini lensa. Lensa menurut presentasi ini adalah lensa normal, macamnya lensa normal, kemudian ada lensa tele, dan yang satunya adalah lensa apa? Zoom. Lensa tele tadi sudah zoom. Lensa zoom atau lensa tele, kemudian lensa normal, dan kemudian satu lagi ada wide angle lens. Nah, wide angle lens itu lensa sudut lebar. Nah, lensa sudut lebar ini biasanya menghasilkan pengambilan gambar yang frog eye biasanya. Nah, kemudian di lensa yang kedua itu ada penggabungan dari lensa ketiga, lensa zoom tadi itu. Ini. Yang terakhir ada lensa makro tambahan. Ini lensa makro untuk mengambil gambar yang tiny, yang kecil-kecil ya, seperti kita menggambar semut, kemudian kita mengambil gambar close up ini lebih mudah dengan menggunakan kamera makro. Nah, untuk lebar focal length-nya untuk kamera zoom ini antara bisa 70 sampai 200, ada yang 70 sampai 300, ada yang kemudian 200 mili ke atas, ada yang 300 bahkan 500 untuk kamera bola yang sering saya lihat di televisi sepak bola 500. Untuk kamera lensa normal biasanya 55. Ini lensa kit biasanya kita sebut lensa kit. Kalau kamu beli kamera langsung dari tokonya, biasanya dari pabriknya kamu diberi beli kamera mesti ada lensa bawaannya, yaitu lensa normal, lensa 55 ya. Lensa itu. Ada lagi lensa di bawah itu lensa sudut ini apa namanya? Lensa sudut lebar. Nah, itu jadi bisa menghasilkan gambar yang frog eye, bisa cembung. Lensa cembung bisa dibilang umumnya ini lensa cembung, frog eye. Nah, kemudian diafragma. Nah, ini diafragma. Diafragma satuannya adalah f-stop. F-stop. F-stop ini ada mulai dari f4, f5 kalau di contoh itu ya. Tapi untuk lensa nanti tertulis di ininya, di lensanya ini 1,1.8, 1.4. Nah, f-nya mulai 1.4, ada yang 1.8, ada yang lensa yang G-lens itu f-nya konstan, yang G-lens putih panjang lensa zoom 200 itu f-nya konstan, tetap di f4 juga ada fixed lens ya, apa bukan fixed lens, maksudnya f-nya konstan, J series. Nah, kemudian ini tadi diafragma itu dirubah dengan mengatur f-stop. Nah, bukaannya semakin kecil, jika bukaannya kecil, maka nilai f-stopnya adalah besar. Semuanya 1,4, bukaannya apa? Besar. F22 maka bukaannya kecil. Kenapa? Karena cahaya yang masuk ke dalam kamera nanti adalah sesuai dengan besaran f-stop. Apabila 1,4 besar, maka cahaya yang masuk semakin banyak dan bisa cenderung over bila kamu tidak mengaturnya dengan baik. Sebaliknya, apabila f-nya kecil, maka f-nya adalah besar. Contohnya adalah f22 mungkin. Maka cahaya yang masuk dalam kamera adalah kecil. Nah, ini shutter speed ya. Shutter speed atau di dalamnya itu ada rana seperti jendela cekrek-cekrek. Nah, itu speed, pengaturan speednya. Misalnya di situ ada 1/60 detik. Fungsi rana adalah untuk
pembuka, penutup masuk cahaya ke dalam film sehingga melindungi film dari cahaya ini. Dan kecepatannya biasanya angkanya kalau tadi kan 1,4 f-stop. Nah, ini 1, 2, 1, 2, 4, 8, 15, 30. Nah, ini kecepatan rananya. Semakin cepat maka rananya adalah buka tutupnya semakin cepat juga. Apabila kita ngambil kamera move, yang kita ngambil subjek bergerak, kita gunakan speed yang besar, mungkin 1000. Nah, ini maka akan tercover dengan baik. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ambil dengan petir? Nah, ini juga speednya juga kita gunakan bulb ya kalau di pengaturan di kamera bulb. Nah, speednya bulb 0 ke bawah. Nah, ini ada nomor 1, 2, 1, 2, 3, 4-nya bulb. Tombol ditekan membuka dan dilepas akan ditutup. Ini gunakan untuk biasanya untuk ngambil gambar petir, kita gunakan bulb. Kemudian ini ada T dan B, penggunaan lebih dari 1 detik. Nah, kemudian fokus. Ini lebih mudah kalau kita ini langsung kita praktek focusing, karena focusing kita bisa gunakan manual fokus atau kita fokus secara otomatis. Jadi penggunaan langsung praktek ini lebih mudah. Langsung saja kita selesainya. Jadi ada 3 hal. Kita ingin menghasilkan ruang ketajaman gambar. Mungkin kita ingin mendapatkan blur, bokeh kalau istilahnya sekarang. Kemudian kita akan mendapatkan deep of field, background. Ya semakin tajam dan semakin blur di belakang, semakin bokeh ya. Nah, maka focal length-nya diperlukan focal length yang panjang, yang besar. Jadi jarak antara image sensor ke lensa kamera itu perlu yang lebih panjang. Nanti saya beri contoh sebentar lagi. Ada kamera ini apa namanya, lensa 200 ini J series lensa 200. Ini sudah saya bawakan lensanya. Nah, ini lensa 200. Ini jarak focal length, tadi kan jarak focal length. Jarak focal length dari titik lensa ke image sensor, itu menentukan ketajaman gambar. Jadi kita bisa menghasilkan ruang ketajaman gambar. Mau kita bikin rect focus yang blur background atau foreground itu lebih mudah dengan lensa 200. Bisa juga kita gunakan lensa 50 mili. Cuman kita harus mengatur focal length juga. Kita harus atur jarak antara dari subjek ke kamera, kita atur. Kalau ini F-nya konstan, saya bilang tadi ya, F-nya ini tetap di F4. F-nya 4. Jadi tidak bisa mengatur F lagi. F-nya konstan, F-nya 4 ini. Kemudian jarak pemotretan ya, tadi itu yang saya bilang. Jarak kamu dari subjek ke kamera itu juga menentukan. Makin luas ruang tajamnya, fokusnya, kemudian blur di bokeh, ataupun kita membuat background semakin tajam atau sebaliknya ya, blur bokeh. Kita biasanya sih membuat ini bokeh. Kemudian diafragma. Nah, ini tadi semakin kecil lubang diafragma maka semakin luas ruang tajamnya. Makin besar maka ruang tajamnya semakin berbanding terbalik ya, nilainya kecil bukaannya besar, nilainya besar bukaannya kecil. F-stop 1,8 bukaannya besar sekian, f-stop 22 bukaannya kecil. Hubungannya apa tadi? Cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kalau semakin besar maka semakin banyak yang masuk ke dalam kamera.
Nah, kalau ini film, zaman dulu digunakan film kan, roll film. Jadi negatif film kalau kita sebut dulu negatifnya. Jadi cahaya itu masuk ke dalam media negatif film tersebut terus menghasilkan gambar. Saya tidak punya contoh kebetulan ini negatif filmnya. Nah, untuk yang kedua, yang terakhir, nah ini SOP, Standard Operation Procedure kamu menggunakan kamera. Sebelum kamu menggunakan kamera, yang pasti yang pertama adalah mempersiapkan kamera, kemudian bersihkan kamera dulu, terutama lensa ini dengan menggunakan kain ya, kain yang halus. Mungkin kamu tidak punya kain flanel, kamu bisa gunakan ini apa, kain kaos gitu, kaos yang halus. Nah, terutama kamu bersihkan jadi ini lensanya, karena ini rawan kena debu, dan jangan pernah kamu pegang lensa di depan kamera dengan tangan itu. Nah, apabila kamu ingin menggunakan lensa, pastikan apa namanya, nanti lensa ini ketika dibuka ditutup lagi, ditutup kan ada penutup lensanya di belakang, ditutup bodi kamera yang gunakan untuk lensa, untuk menaruh lensanya itu juga harus ditutup juga. Ada semua kebetulan, nanti akan saya lihatkan di belakang ini ada. Nah, kemudian jangan lupa baterai kamera. Ini standar operation procedure-nya ya. Baterai kamera sudah persiapkan sebelumnya. Kemudian kalau ada mungkin tambahan grip, filter itu bisa dipasang. Gunakan filter itu jangan lupa dipasang juga di depan ini filter untuk memproteksi lensa ya, supaya tidak tergores atau kena cacat dan sebagainya. Nah, ini apabila menggunakan ngisi film. Nah, ini tadi. Kalau analog dulu kita ada engkolnya tuh. Saya pernah melakukan, ada engkol dibuka, terus roll film kita masukkan, ditarik, thread, kemudian dijepitkan lagi, kemudian kita kokang lagi, 3 cepet, satu cepretan cekrek supaya dia rollnya muter satu kali. Ini sudah tidak pernah kalian lakukan sudah, karena berbeda sudah zamannya ini. Nah, jadi kesimpulannya tadi, kamu pengaturan fotografi, satu kamu focusing, yang kedua kamu pengaturan diafragma, yang ketiga kamu adalah speed. Kamu menentukan speed yang kamu ingin apa namanya, yang kamu ingin tentukan speednya, diafragma, kemudian focusing. Biasanya kita penggunaan yang satu lagi yaitu ISO itu. Nah, yang kedua kita ada presentasi lagi lebih ke pengambilan gambar ya. Ini lebih ke pengambilan gambar kalau nggak salah. Saya lihatkan dulu. Kembali ke ini dulu ya, silabus. Nah, di situ dijelaskan kita akan menggunakan atau mempelajari penggunaan shot size, tipe shot. Nah, di sini sudah saya siapkan juga presentasi mengulang di kelas 10 teknik pengambilan gambar produksi. Akan saya tampilkan dulu. Ini masih belum muncul. Oke, saya reload dulu. Oke, sudah muncul. Nah, bisa dilihat ya, teknik pengambilan gambar produksi. Teknik pengambilan gambar produksi. Nah, di teknik pengambilan gambar produksi ini kalian mengulang lagi apa itu shot size, camera angle, karena ini adalah dasar. Tidak mungkin kalian sebagai kameramen tidak mengenal ini. Ini wajib ini, karena semua pengambilan gambar satu shot ada tanggung jawab kameramen, harus ada motivasinya. Nah, langsung saja
ke bagian teknik pengambilan gambar. Nah, ini tekniknya. Ada 4 yang harus kita ketahui. Masih diingat enggak? Pertama, sudut pengambilan gambar. Yang kedua, ukuran gambar, frame size. Terus, gerakan kamera atau kamera movement, dan gerakan objek, moving object. Nah, 3 hal ini akan kita pelajari dulu ya. Camera angle, frame size atau shot size, kemudian kamera movement, moving kamera. Nah, ini. Kemudian yang kedua setnya, nah kita langsung masuk ke kamera angle. Kamera angle ini ada beberapa. Di sini ada high angle, ada low angle, kemudian ada bird eye view. Bird eye view ini lebih kepada pengambilan, contohnya pengambilan gambar dari ketinggian seperti aerial shot itu di atas gedung-gedung. Ini bedanya dengan high angle. Kalau dia ini lebih seperti aerial shot, seperti drone itu, bird eye view. Atau aerial shot, kalau saya bilang itu shotnya aerial. Jadi kalau bedanya, kalau high angle dia kan 45 derajat di atas subjek. Nah, kalau bird eye view dia di atas gedung-gedung, di atas pemandangan luas, itu bird eye view. Sedangkan low angle pengambilan gambar dari bawah objek. Nah, kesan yang dihasilkan, kamu masih ingat nggak? Low angle menghasilkan kesan apa? Apabila orang diambil dari low angle, maka dia akan menghasilkan kesan orang yang besar, tinggi, gagah. Ini biasanya untuk kita buat ilusi optik apa? Orang itu tampak seperti raja. Bedakan apabila diambil dari atas, orangnya akan tampak kecil, sedangkan dari bawah maka akan tampak besar. Kesannya apabila dari high angle, maka adalah orangnya adalah tampak kecil, hina, lemah. Apabila dari low angle, maka dia akan tampak seperti raja besar, bijaksana. Biasanya pengambilan gambar terdakwa ini lebih pengambilan gambar dengan high angle, dan pengambilan gambar raja dan sebagainya. Ada motivasi pengambilan gambarnya, yang mereka memahami motivasi pengambilan gambarnya pasti menggunakan kamera angle ini. Ini adalah motivasi pengambilan gambar. Jadi kalian sebagai orang film wajib memahami ini motivasi pengambilan gambar. Tidak mungkin kalian tidak memahami ini, harus minimal 3 ini short size juga. Karena kalian adalah orang yang dididik di bidang film dan televisi. Nah, kemudian ada juga eye level. Eye level ini sejajar. Jadi pengambilan gambar kamera ini sejajar dengan mata. Ketika kita duduk, maka pengambilan gambarnya juga duduk. Apabila kita berdiri, pengambilan gambar kameranya juga berdiri. Nah, komposisi pengambilan gambar ini, lihat. Sebuah gedung diambil dengan pengambilan gambar low angle, maka hasilnya lebih megah ya, low angle. Beda dengan yang high angle. Nah, angle lebih kelihatan kecil, kelihatan kalau orang mungkin lebih lemah dan lemah. Nah, kemudian kalau eye level maka kelihatannya seperti normal, apa adanya. Nah, kita ke close up, ke shot size. Itu bisa dilihat, masih ingat close up, medium close up, medium shot, dan long shot. Nah, juga ada looking room, headroom, masih ingat? Pengambilan gambar headroom, kemudian looking room, arah di mana dia memandang, maka harus ada space di sini. Harus ada space untuk pengambilan gambar. Di atasnya juga harus ada headroomnya. Headroom sedikit ya. Nah, kita ke frame size atau shot size. Frame size sama aja, istilah aja berbeda. Extreme close up, masih ingat extreme close up? Bagaimana pengambilan gambar extreme close up? Pengambilan yang sangat dekat, hanya menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek, fungsinya untuk detail suatu objek. Jadi sangat dekat sekali ekstrim. Big close up, pengambilan hanya sebatas kepala hingga dagu. Kalau ekstrim tadi semuanya ekstrim close up, mata tok, hidung tok, telinga tok. Kemudian kalau big close up, dari dagu sampai kepala. Itu big close up. Kemudian close up ini dari ujung kepala hingga leher. Jadi memotong leher ini. Ini sekian. Kemudian medium close up ini sampai biasanya
sampai dada. Ada yang bilang ini ada chest shot, shot dada. Jadi kepala sampai dada. Kemudian selanjutnya adalah mid shot, atau bisa dibilang ini adalah medium long shot. Medium shot dari kepala sampai perut, medium shot. Kemudian knee shot atau disebut medium long shot, MLS. Ini hanya istilah aja berbeda nih. Medium long shot atau knee shot, KS, knee shot. Dari lutut sampai ke kepala, dan long shot LS dari kepala sampai kaki. Dan extreme long shot, biasanya pengambilan gambarnya orangnya kecil, sangat kecil, jadi bisa dibilang mungkin sepertiga gambar. Nah, ini contohnya, mau bisa lihat close up dari leher sampai kepala, medium close up dari dada sampai kepala, medium shot dari perut sampai kepala, medium long shot dari lutut ke kepala, long shot dari kepala sampai ke kaki. Nah, kita langsung ke angle ya. Kalian mesti mengenal ini group shot, 3 shot, 2 shot. Jadi shot ini sampai 3, sampai 3 shot. Jadi ada one shot, single shot, bisa dibilang single shot, satu orang, 2 shot 2 orang, 3 shot 3 orang, dan group shot itu banyak orang. Mungkin dalam satu kelas kamu bisa sebut ini sebagai group shot. Gerakan kamera movement ini jangan sampai lupa juga. Zoom in, zoom out, pan kanan, pan kiri, tilt up, tilt down, dolly in, dolly out kalau kita menggunakan rel, atau kita gunakan slider, dolly in, dolly out, ke depan, ke belakang. Dan satu lagi, kepiting, crab kiri, crab kanan, crab kiri, crabbing namanya. Nah, kamera follow, kita ngikutin objek. Terus kita menggunakan crane shot ini. Nah, lebih jelasnya ini. Tilt up, tilt down, kemudian pedestal up, pedestal down. Apabila kamera tripodnya itu pedal up, pedestal down. Jadi tripodnya bisa just ke atas, just ke bawah. Ini menggunakan sistem hidrolik ini kalau pedestal. Kemudian kita ada pen kanan, pen kiri, track in, track out, dan setengah. Ini harus swing, cepat gerakannya, swing, set swing dari subjek A ke B, swing. Ini lebih bagus praktek, nanti video pembelajarannya di setel lagi ya. Ya, karena sudah dulu kelas 10, jadi kita lebih ke teori aja. Nah, pengambilan gambar jangan lupa. Saya sering menyampaikan kalian, pengambilan gambar kita harus punya motivasi angle-nya, kemudian motivasi shot size, kemudian komposisinya, rule of third-nya. Kemarin tugasnya motret. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Nah, selanjutnya nanti filmnya ini saya tunggu. Filmnya harus merepresentasikan komposisi ini tadi. Semuanya wajib. Shot size-nya benar, looking room-nya benar, looking room. Nah, ini looking room-nya. Saya memandang ke sana, maka ada looking room-nya di sini. Bukan saya mepet ke tembok ini, tidak. Saya harus ada looking room di sini. Headroom-nya juga harus ada sedikit looking room. Terus kemudian jangan lupa suara. Saya sering mengingatkan, suara, gunakan recorder. Terserah kamu gunakan recorder HP, mau menggunakan recorder yang lain, yang pasti suara harus dominan. Karena film yang diperdengarkan adalah suara dan gambar. Tulisan teks atau suara digunakan apabila gambar sudah tidak bisa menjelaskan juga. Dalam film itu contohnya apa? Saya sering bilang, seorang tokoh datang ke sebuah kolam lele. Nah, di kolam lele itu ada 10.000 lele. 10.000 lele. Nah, 10.000 lele ini tidak mungkin
digambarkan 10.000 digambar, tapi bisa dijelaskan dengan suara. Contohnya, si tokoh tinggal bilang, oh di kolam itu ada 10.000 lele. Sudah jelas penonton, 10.000 lele ada di kolam tersebut. Jangan lupa juga rumus yang saya pernah jelaskan kalian. E sama dengan EMC kuadrat. E sama dengan MC kuadrat. Ambil gambar besar dulu, kemudian mediumnya, kemudian ambil close-nya. Berurutan ya. Nah, mungkin itu saja ya. Sudah panjang lebar. Karena ini bersifat teori, jadi kamu hanya meremending yang kelas 10 dulu. Karena kita lebih praktek dulu. Ini hanya meremending aja, mengingatkan kembali. Karena kelas 10 kita sudah melaksanakan ini semua. Tinggal kamu mengingat lagi headroom, looking room, shot size, camera angle, shot, komposisi, rule of third, kemudian eksekusi dari pengambilan gambarnya harus bagaimana. Dulu sering kita gunakan ini, sering kita laksanakan ini. Jangan sampai lupa. Saya tidak ingin kalian lupa terhadap komposisi gambar, lupa terhadap shot size, lupa terhadap angle kamera, lupa terhadap headroom, lupa terhadap looking room, headroomnya lupa. Nah, ini adalah prinsip dasar pengambilan gambar. Jadi, mohon dipahami dengan sangat, mohon dikerjakan dengan baik produksi filmnya, tugas dengan menggunakan komposisi, motivasi, sudut pengambilan gambar, shot size yang sudah dijelaskan. Dan satu lagi tadi yang belum saya sampaikan, kamera movement yang benar, pengambilan gambarnya yang smooth, saya bilang dulu sering. Jangan sampai, kalau memang kamu punya motivasi untuk shaky, pengambilan gambar fighting semuanya, terserah. Tapi monggo harus punya motivasi pengambilan gambar. Karena kalian adalah orang yang bersekolah di bidang film dan televisi. Mungkin itu dari saya. Kembali lagi ke materi ini, apa namanya, ke silabusnya sudah jelas di sini. Silabusnya nanti setelah materi ini kita akan membahas tentang silabusnya. Oke, saya lihat lagi nih. Yang 3 selanjutnya nanti kita SOP tadi ya. SOP memang sedikit. Minggu depan akan saya jelaskan lagi standard operation procedure. SOP di 3.2 ini. Bisa dilihat kan SOP. Standard operation procedure di 3. Nah, ini 3.2. SOP keselamatan kerja. Ini saya blok biru. Kemudian SOP penggunaan kamera tadi sudah sedikit disampaikan. Kamu harus menyiapkan baterai dengan baik, gunakan lensa, terus bersihkan dengan gunakan kain flanel, ataupun tidak ada kita gunakan kaos. Ini wajib SOP-nya, baterai harus dicas sebelum, dan paling terpenting adalah gunakan ini untuk safety. Jangan sampai lepas, karena ini menjaga supaya kamera tidak jatuh. Apabila kamu ditaruh di tangan, maka kita buntirkan saja ini. Nah, supaya tidak kelihatan, supaya tetap pada jangkauan kita. Dan terpenting lagi pengambilan gambar, komposisi, angle, shot size untuk masalah teknis pengambilan gambar. Nah, di selanjutnya kita akan lebih memahami SOP, kamera movement, contoh-contohnya mungkin, dan mungkin ini analisis prinsip kerja kamera, perangkat pendukungnya, terus dan pencahayaan. Penting pencahayaan. Seperti saya ini, saya hanya menggunakan satu key light. Key lightnya saya gunakan sebagai fill light dari sebelah samping saja. Jadi berbeda, jadi lebih tajam cahaya, lebih tajam cahaya yang di sebelah kiri pipi saya. Ini kalau di kamera di kanan ya. Kalau ini cahayanya saya tembak dari sebelah kiri. Jadi ini key light dari depan, dan ada backlight di belakang. Itu contoh 3 point lighting, 3 sudut cahaya dari key fill back 3. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tugas untuk pengambilan gambar filmnya saya tunggu
sampai waktu yang sudah saya tetapkan. Kamu bisa lihat waktunya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.